Halo, Sobat YouTube semuanya. Wuling Almas ketika pertama kali diperkenalkan oleh PT SGMW Motor Indonesia sontak menuai decak kagum di kalangan para pegiat otomotif nasional. Bagaimana tidak, Wuling Almas mendapatkan fitur unggulan yang lebih lengkap dari pesaing utamanya, yaitu Honda CR-V namun tetap memiliki harga yang terjangkau. Secara konfigurasi keduanya juga mirip, ada versi 5 seater dan 7 seater. Sebelum berniat untuk membelinya dalam kondisi bekas, pastikan kalian mengetahui kekurangan Wuling Almas produksi 2019 hingga 2020. Pasalnya, beberapa kelemahan mengenai mobil ini kerap kali dikeluhkan sebagian pemilik Almas di grup pengguna Wuling. Penasaran dengan kekurangan apa saja yang seringkali menimpa SUV asal Tiongkok ini? Berikut beberapa penjelasannya. 1. Aki bawaan Wuling Almas cenderung tidak awet. Belum genap 2 tahun, pengguna Wuling Almas generasi pre-facelift seringkali mengalami masalah pada aki yang tidak kuat di starter. Kemungkinan besar permasalahan tersebut timbul dari ampere pada penyimpanan baterai yang terbilang kecil. Menurut informasi, Wuling Almas menggunakan aki dengan kuat arus hanya 45 ampere. Seharusnya aki yang digunakan mobil ini minimal 60 ampere. Mengingat Wuling Almas telah disematkan banyak fitur unggulan yang membutuhkan kuat arus lebih besar. 2. Sistem pendingin udara bekerja kurang maksimal. Sistem pendingin udara atau yang biasa disebut AC, juga dikeluhkan beberapa pemilik mobil ini. Melihat pada forum, beberapa pengguna setia Wuling Almas menyampaikan bahwa mengalami masalah pada AC-nya. Untuk blower pada baris belakangnya, hembusan udara sejuk yang dihasilkan tidak bisa bekerja secara maksimal. Sebagai catatan, selama garansi masih ada, unit yang rusak akan diganti dengan parts yang baru. Di sisi lain, pemilik Wuling Almas generasi sebelum facelift juga mengeluhkan ketika pengaturan suhu disetting ke pemanas udara. Saat dikembalikan ke posisi dingin, udara yang dihasilkan masih tetap panas. Terkecuali pengguna men-setting suhu paling rendah atau mendiamkan selama beberapa waktu, hingga suhu kembali dingin. 3. Tarikan bawah transmisi CVT kurang responsif dan terasa lemot ketika hujan lebat. Kalian yang suka akan gaya berkendara secara responsif, sebaiknya harus lebih bersabar ketika dalam posisi stop and go, menggunakan Wuling Almas. Pasalnya, transmisi CVT pada mobil ini tidak bisa langsung menjengat di kickdown secara full untuk menghasilkan tenaga yang responsif. Padahal Almas memiliki torsi yang terbilang melimpah, sebesar 250 Nm. Bukan cuma kurang responsif pada tarikan awal berkat karakter transmisi CVT yang digunakan, mobil ini juga mempunyai masalah yang kerap kali dikeluhkan beberapa pemiliknya ketika melaju kencang saat hujan lebat ataupun menerobos banjir. Permasalahan ini timbul karena soket kelistrikan pada transmisi kemasukan air, sehingga menyebabkan mobil tidak bisa melaju kencang meski pedal gas diinjak secara dalam. Apabila timbul masalah tersebut pada Almas, sebaiknya jangan panik. Kalian bisa berhenti sejenak ataupun membersihkan soket tersebut dan membungkusnya dengan plastik agar tidak kembali kemasukan air. 4. Sistem infotainment Wuling Almas selalu kembali ke pengaturan awal setelah mematikan mesin. Masalah yang dihadapi semua pengguna Almas generasi pra-facelift ada pada sistem infotainmentnya. Varian ini mendapat head unit berukuran 10,4 touchscreen smart multimedia yang menampilkan suara baik dan disematkan fitur voice command, WIN, untuk menjalankan perintah seperti membuka kaca, menghidupkan AC, menaikkan menurunkan suhu, membuka dan menutup sunroof, dan beberapa lainnya hanya dengan perintah suara. Masalah pada sistem entertainment ini bukan terletak pada fitur voice command, WIN, melainkan ada pada settingan kualitas bass dan equalizer yang secara otomatis kembali ke pengaturan awal ketika mematikan mesin. Tentunya kejadian seperti ini akan sedikit merepotkan pemilik Almas ketika ingin kembali memulai perjalanan dengan mengatur kualitas suara terlebih dahulu. Salah satu pengguna pada forum menyebutkan bahwa ampere yang dikeluarkan kurang stabil sehingga bisa mengakibatkan kejadian seperti ini. Bicara mengenai solusinya, salah satu pengguna Almas berhasil menemukan cara untuk mengobati masalah ini dengan menambahkan volt stabilizer. Melansir beberapa marketplace, alat ini ditawarkan mulai dari Rp700.000 hingga Rp1.200.000.
5. Masalah minor Wuling Almas, perlu klaim garansi. Melihat keluhan pengguna di dalam forum, salah satu pengguna menyampaikan persoalan head unit yang bermasalah sudah 2 bulan belakangan ini tidak bisa digunakan dan sedang menunggu penggantinya dengan yang baru dari pihak bengkel resmi Wuling. Permasalahan lainnya juga datang dari salah satu anggota yang menyampaikan bahwa headlight berembun setelah hujan. Dan sedang dalam tahap pemesanan untuk penggantian baru yang sudah di-cover dengan garansi. Tuas transmisi CVT Wuling Almas dianggapnya kurang halus ketika memindahkan tuas dari posisi D ke posisi P. Selain itu, salah satu pengguna juga menyampaikan bahwa Wuling Almas dianggap mempunyai kelemahan pada transmisi CVT-nya ketika memindahkan tuas dari posisi D ke posisi P timbul rasa hentakan yang dianggapnya kurang halus. Nah, demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami. Semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe.